Invasi Rusia ke Ukraina mengalami pukulan besar setelah serangan terhadap kapal penjelajah berpelur kendali Moskwa milik Angkatan Laut Rusia yang membuat kapal lumpuh dan akhirnya tenggelam di Laut Hitam. Sebelum tenggelam, pasukan Ukraina dilaporkan menyerang kapal tersebut dengan rudal anti kapal, meskipun awalnya Rusia menyangkal klaim tersebut. Tenggelamnya Moskwa juga merupakan kejadian tenggelamnya kapal perang terbesar yang hilang dalam pertempuran sejak Perang Dunia Kedua. Padahal seperti yang kita tahu, kapal kelas Lava ini adalah salah satu kapal perang permukaan terbesar dan bersenjata lengkap di dunia. Tapi siapakah yang bertanggung jawab atas tenggelamnya Moskwa? Namanya adalah RK-360MC Neptunus atau Neptune. Ia adalah rudal jelajah anti kapal milik Ukraina yang dikembangkan oleh Biro Desain Launch yang memiliki jarak tembak maksimum sejauh 280 km. Pada dasarnya, rudal ini dikembangkan dari desain rudal anti kapal Soviet KH-35 yang juga sangat mirip dengan model rudal anti kapal AGM-84 Harpoon Amerika, sehingga ia juga sering dijuluki sebagai Harpoon Sky. Namun Ukraina secara substansial telah meningkatkan jangkauan dan elektronik rudal. Oleh sebab itulah, Neptune mirip dengan KH-35U Rusia, tetapi memiliki bodi yang lebih panjang dengan bahan bakar yang lebih banyak, booster yang lebih besar, dan beberapa modifikasi lainnya. Beberapa sumber melaporkan bahwa sebelum runtuhnya Uni Soviet, ada rencana untuk memproduksi rudal KH-35 di Ukraina. Namun Perang Dingin dan runtuhnya Uni Soviet membuat KH-35 tidak pernah memasuki layanan Soviet dan baru pertama kali diproduksi di Rusia pada pertengahan tahun 1990-an. Jadi, kemungkinan besar Ukraina memiliki semua dokumentasi teknis untuk rudal ini. Selanjutnya, mereka memproduksi mesin dan beberapa komponen lain untuk membuatnya. Rudal Neptune pertama kali diperkenalkan ke publik pada tahun 2013. Namun debut resminya pertama kali baru terungkap dalam pameran Weapons and Security pada tahun 2015 yang diadakan di Kiev, Ukraina. Unit pertamanya dilaporkan selesai dan diuji coba pertama kali pada tanggal 22 Maret tahun 2016. Setahun kemudian pada pertengahan tahun 2017, rudal ini diuji kembali, namun hasil pengujian dan kemampuan roket Neptune tidak dipublikasikan. Barulah pada tanggal 30 Januari tahun 2018 dilaporkan jika ia berhasil melakukan uji terbang dengan mengenai target darat dan laut secara akurat. Ada dua hal yang menarik dari rudal ini, di mana pada tahun 2014, salinan Neptune kabarnya juga digunakan oleh Korea Utara yang dikenal sebagai Kumsong-3 atau Venus 3. Awalnya, diperkirakan bahwa Korea Utara memperoleh rudal KH-35E atau KH-35UE dari Rusia. Namun setelah diperiksa lebih dekat, ternyata itu bukanlah rudal dari Rusia, tetapi sangat mirip dengan Neptune Ukraina. Tidak jelas bagaimana sebuah rudal yang masih dalam tahap pengembangan di Ukraina telah diuji di Korea Utara, bahkan sebelum pengujiannya di Ukraina dilakukan. Salah satu penjelasannya adalah jika Ukraina telah berkontribusi dalam pengembangan rudal anti kapal Kumsong-3 Korea Utara. Ukraina juga kabarnya memasok mesin untuk rudal balistik Korea Utara melalui Rusia. Fakta ini dikonfirmasi oleh Badan Antariksa Ukraina dan Intelijen Korea Selatan. Dalam hal kinerja, Neptune umumnya mirip dengan KH-35U Rusia, di mana ia memiliki jangkauan hingga 280 km dengan membawa hulu ledak High Explosive Fragmentation yang beratnya sekitar 145 kg. Neptune memiliki sistem navigasi inersia dengan radar aktif yang berada di tahap terminal. Awalnya, rudal akan terbang pada ketinggian 10-15 meter di atas permukaan. Kemudian pada tahap terminal, ia akan turun ke ketinggian antara 3-10 meter di atas permukaan untuk mengatasi sistem pertahanan musuh. Namun, rudal ini bergerak hanya dengan kecepatan subsonik, sehingga sebenarnya ia dapat dicegat dengan lebih mudah, terutama oleh sistem pertahanan yang lebih canggih. Ukraina juga mengembangkan sistem rudal pertahanan pesisir yang akan membawa rudal Neptune. Awalnya, ada proposal untuk menggunakan sasis MAZ-543M yang sudah tua, karena mereka memiliki sejumlah kendaraan ini di gudang. Namun pada kendaraan prototipe sebenarnya ia didasarkan pada sasis keras,
tetapi perusahaan keras menghadapi kesulitan keuangan dan hampir bangkrut, sehingga tidak bisa mengirimkan kendaraan yang dibutuhkan tepat waktu. Akibatnya, komponen sistem rudal pertahanan pesisir Neptune didasarkan pada sasis Tatra 8x8 T8557 Ceko sebagai penggantinya. Sedangkan kendaraan reload menggunakan sasis Tatra dengan konfigurasi 6x6. Sementara baterai sistem rudal pertahanan pesisir Neptune yang khas terdiri dari 6 kendaraan peluncur dengan total 24 rudal anti kapal. Sedangkan untuk mempersiapkan sistem rudal pertahanan pesisir ini untuk ditembakkan, dibutuhkan waktu sekitar 15 menit. Dalam kasus tenggelamnya kapal penjelajah rudal Moskwa di Laut Hitam pada tanggal 14 April kemarin yang disebabkan oleh rudal Neptune, merupakan salah satu kerugian terbesar yang dialami Angkatan Laut sejak tahun 1940-an dan kerugian tunggal terbesar bagi Rusia di zona perang sejak Perang Dunia Kedua. Kapal penjelajah dan kapal perusak Rusia hari ini semuanya memang berasal dari era Soviet, dan Angkatan Laut Rusia tidak lagi membangun kapal semacam ini, dan malah berfokus pada kapal frigat dan kapal berukuran korvet yang lebih ringan. Dengan demikian, Angkatan Laut Rusia sering tidak punya banyak pilihan selain tetap menggunakan kapal tua dan seringkali hanya kapal semi-fungsional yang beroperasi untuk mempertahankan kemiripan kemampuan. Usia desain kelas lava tidak hanya usang, tetapi juga kurang tersembunyi dan secara signifikan kurang aman dan nyaman bagi kru dibandingkan desain kapal modern. Moskwa adalah salah satu dari 3 kapal penjelajah berpeluru kendali kelas lava yang dibangun untuk Angkatan Laut Soviet pada tahun 1980-an. Awalnya, ia diberi nama kode sebagai Blackcomb-1 oleh Badan Intelijen Pusat Amerika ketika sedang dibangun di kalangan kapal Nikolaev yang sekarang Mykolaiv, yaitu tempat yang sekarang disebut Ukraina. Kapal penjelajah kelas lava dibangun untuk memburu kapal induk jika terjadi perang antara NATO dan Pakta Warsawa yang bermarkas di Uni Soviet. Setiap kapal penjelajah ini dipersenjatai dengan 16 rudal anti kapal P-500 Bazal dengan membawa hulu ledak nuklir atau hulu ledak seberat 1000 kg. Rudal-rudal ini begitu besar sehingga disimpan dalam tabung peluncur miring dengan 8 di setiap sisi kapal. Moskwa secara teoritis dapat mempertahankan dirinya dengan 64 rudal permukaan ke udara jarak jauh S-300, 40 rudal permukaan ke udara OSA-M, dan 6 sistem senjata jarak dekat AK-630M. Namun tidak jelas persis bagaimana kapal yang secara teoritis terlindungi dengan baik dapat menerima kerusakan yang sangat besar. Lagi pula, Moskwa memiliki senjata dan sensor untuk menangkis serangan semacam itu. Kegagalan untuk melindungi kapal mungkin terletak pada sistem yang berkinerja buruk atau mungkin juga pada kesalahan manusia. Serangan oleh Neptune juga menunjukkan betapa berbahayanya rudal anti kapal bagi kapal perang modern. Ironisnya, ketika Moskwa menghabiskan 4 dekade karir angkatan lautnya menjelajahi dunia, kapal ini akhirnya menemui ajalnya hanya beberapa ratus mil dari tempat ia dibangun.